Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sahabat, gimana kabarmu nih? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnismu semakin berkembang, semakin maju, dan semakin sukses. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan SNI Bina UMK, di mana konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini mengenai apa sih itu SNI Bina UMK, seperti apa bentuknya, bagaimana cara mendapatkannya, akan kita kupas tuntas di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran nih seperti apa SNI Bina UMK, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Oke sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Sahabat, Kak Miner HC, apa itu si SNI Bina UMK dan apa bedanya dengan SNI biasa? Jadi sahabat, SNI Bina UMK ini adalah tanda khusus yang diberikan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN kepada usaha mikro dan kecil yang memiliki KBLI dengan resiko rendah dan berkomitmen menerapkan standar nasional Indonesia dalam produk atau jasanya. Nah, tanda ini bisa diperoleh secara otomatis dan gratis melalui sistem OSS setelah pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen. Berbeda nih ya dengan SNI reguler yang mensyaratkan proses sertifikasi dan audit ketat oleh lembaga sertifikasi. SNI Bina UMK ini lebih sederhana dan berbasis kepercayaan sebagai langkah awal UMK menuju standarisasi nasional. Pertanyaan, Kak Miner HC, apakah SNI Bina UMK ini merupakan sertifikat resmi dan siapa yang mengelolanya? Jadi sahabat, SNI Bina UMK ini bukanlah sertifikat resmi, melainkan tanda komitmen yang menunjukkan bahwa usaha dan mikro dan kecilnya atau UMK ini sedang dalam proses pembinaan untuk menerapkan standar nasional Indonesia. Nah, program ini ditetapkan dan dikelola oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN sebagai bagian dari upaya mendukung UMK untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing melalui standarisasi ini. Apa sih tujuan, alasan, dan manfaat langsung dari SNI Bina UMK ini bagi pelaku usaha? Jadi sahabat, tujuan utama nih dari SNI Bina UMK ini adalah membantu usaha mikro dan kecil meningkatkan kualitas produk dan layanan, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat daya saing melalui penerapan SNI. Nah, UMK perlu menerapkan SNI agar produknya memiliki standar mutu yang jelas, memenuhi regulasi pemerintah, dan lebih mudah diterima di berbagai kanal distribusi. Manfaat langsung dari memiliki tanda SNI Bina UMK ini antara lain meningkatnya kepercayaan konsumen, akses ke pasar yang lebih luas termasuk retail modern dan e-katalog, serta peluang untuk mendapatkan fasilitasi sertifikasi SNI reguler secara gratis dari pemerintah. Next pertanyaan, Kak Miner HC, bagaimana SNI Bina UMK ini membantu pemasaran, daya saing, dan pembinaan usaha? Jadi sahabat, tanda SNI Bina UMK ini sangat membantu dalam pemasaran karena dapat dicantumkan pada kemasan produk dan materi promosi, sehingga meningkatkan citra dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMK. Nah, dalam hal daya saing, penerapan SNI menjadikan UMK lebih kompetitif di pasar lokal maupun internasional karena produk dinilai telah sesuai standar mutu. Nah, selain itu sahabat, setelah mendapatkan tanda ini, UMK juga mendapatkan dukungan pembinaan dari BSN dan lembaga terkait seperti pelatihan, konsultasi, dan pendampingan agar bisa naik kelas dan memenuhi persyaratan sertifikasi SNI yang sesungguhnya. Next pertanyaan, Kak Miner HC, siapa sih yang berhak mendapatkan SNI Bina UMK ini dan apa saja emang syarat utamanya? Jadi sahabat, tanda SNI Bina UMK ini diberikan kepada UMK yang menjalankan usaha dengan KBLI resiko rendah dan telah memiliki nomor induk berusaha melalui sistem OSS. Nah, KBLI resiko rendah ini adalah klasifikasi jenis usaha yang dianggap memiliki potensi risikonya minimal terhadap kesehatan,
kesehatan, keselamatan, lingkungan, ataupun sumber daya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Nah, UMK wajib memiliki NIB karena tanda SNI Bina UMK ini akan otomatis diterbitkan bersamaan dengan penerbitan NIB jika pelaku usaha menyatakan komitmennya untuk menerapkan standar SNI. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah semua UMK bisa mendapatkan SNI Bina UMK ini? Lalu apakah berbayar dan bagaimana sih cara mendapatkannya? Jadi sahabat, tidak semua UMK bisa mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini ya. Program ini khusus untuk UMK yang memiliki KBLI dengan resiko rendah sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 5 tahun 2021. Nah, kabar baiknya nih, program ini diberikan secara gratis oleh pemerintah melalui BSN. Nah, untuk mendapatkan tanda ini, pelaku UMK hanya perlu mendaftar melalui sistem OSS, memiliki KBLI yang sesuai dan mengisi pernyataan komitmen untuk menerapkan SNI pada proses produksi ataupun jasanya. Nah, setelah itu nih, tanda SNI Bina UMK ini akan terbit otomatis bersama dengan NIB tanpa perlu proses audit atau biaya tambahan ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih tahapan setelah mendaftar SNI Bina UMK di OSS ini? Jadi sahabat, setelah nih pelaku UMK mendaftar di OSS dan memilih KBLI risiko rendah, mereka perlu mengisi pernyataan komitmen penerapan SNI. Ini merupakan checklist digital yang menjadi bukti bahwa pelaku usaha siap menerapkan standar produksi sesuai SNI. Selanjutnya nih, nanti UMK ini akan mendapatkan email dari BSN berisi instruksi untuk verifikasi akun di aplikasi SNI Bina UMK. Setelah akun diverifikasi, pelaku usaha itu diminta untuk melengkapi profil usaha, membuat password untuk login, dan mulai mengikuti program pembinaan dan pelatihan yang tersedia di aplikasi tersebut. Nah, program pembinaan ini bertujuan membantu UMK agar benar-benar memahami dan menerapkan standar yang berlaku serta mempersiapkan diri untuk naik kelas menuju sertifikasi SNI yang sesungguhnya. Next pertanyaan, Kaminer HC, berapa lama sih proses mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini dan bagaimana durasi pembinaannya? Jadi sahabat, proses mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini sangat cepat, bahkan bisa langsung terbit bersama dengan NIB melalui sistem OSS. Asalkan ya data dan dokumen yang diinput sudah lengkap dan sesuai. Nah, untuk tahap pembinaan, durasinya bisa bervariasi tergantung pada kesiapan masing-masing UMK dan kompleksitas standar SNI yang ingin diterapkan. Tidak ada batas waktu yang ketat untuk menyelesaikan pembinaan ini, namun semakin cepat diselesaikan, semakin baik agar UMK bisa segera naik level dan memenuhi standar SNI secara penuh. Next pertanyaan, Kaminer HC, kapan sih UMK bisa mulai menggunakan tanda SNI Bina UMK ini dan berapa lama masa berlakunya? Jadi sahabat, UMK bisa langsung menggunakan tanda SNI Bina UMK ini setelah memperoleh NIB dan mengisi pernyataan komitmen melalui sistem OSS. Nah, tanda ini dapat dicantumkan pada produk, kemasan, maupun materi promosi yang menunjukkan bahwa usaha sedang dalam proses pembinaan menuju pemenuhan standar nasional Indonesia. Nah, adapun nih ya, masa berlaku tanda ini tidak memiliki batas waktu yang tetap, namun hanya berlaku selama UMK tetap menunjukkan komitmen dan mengikuti proses pembinaan yang disediakan oleh BSN. Nah, jika UMK berhenti mengikuti pembinaan ini atau tidak menunjukkan progres, maka tanda tersebut bisa dicabut atau tidak lagi dianggap valid ya sahabat. Pertanyaan, Kaminer HC, apakah ada biaya dalam proses pembinaan SNI ini atau SNI Bina UMK ini, termasuk pendaftaran, pelatihan, ataupun sertifikasinya? Jadi sahabat, jawabannya tidak ada biaya yang dikenakan dalam seluruh proses program SNI Bina UMK ini ya, mulai dari pendaftaran, pembinaan, pelatihan, konsultasi, hingga penggunaan aplikasi, semuanya disediakan secara gratis oleh pemerintah melalui BSN. Bahkan ya, setelah UMK menjalani pembinaan dan dinyatakan siap, sertifikasi SNI pun bisa difasilitasi secara gratis. Ini tentu jadi peluang emas bagi UMK untuk naik kelas tanpa beban biaya tambahan. Untuk saat ini nih, tidak disebutkan seadanya biaya perpanjangan atau pembaruan tanda SNI Bina UMK selama UMK masih aktif dan terus mengikuti proses pembinaan yang tersedia. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja emang keuntungan utama yang diperoleh UMK setelah mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini? Jadi sahabat, keuntungan yang bisa diraih UMK setelah mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini sangat signifikan. Antara lain ya, pertama, akses ke pembinaan, pelatihan, dan konsultasi secara gratis dari BSN untuk meningkatkan kualitas produksi sesuai dengan SNI. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen karena tanda ini menunjukkan bahwa UMK memiliki komitmen terhadap mutu dan keamanan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, memperluas pasar baik lokal maupun ekspor karena kualitas produk yang lebih terstandar membuatnya lebih mudah diterima oleh pasar yang lebih luas, termasuk retail modern dan mitra bisnis. Keempat, penguatan branding karena UMK dapat mencantumkan tanda SNI Bina UMK ini di kemasan produk dan materi promosi sebagai simbol kualitas dan profesionalismenya. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah tanda SNI Bina UMK ini membantu dalam memenuhi regulasi pemerintah
dan apa saja sih manfaat lainnya setelah mendapatkannya? Jadi sahabat nih, jawabannya adalah iya. Penerapan SNI Bina UMK ini membantu UMK dalam memenuhi regulasi pemerintah terkait standar produk dan layanan, sehingga mempermudah proses perizinan dan pengawasan. Selain itu nih ya, UMK juga akan merasakan berbagai manfaat tambahan seperti peningkatan kualitas produk, kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, akses ke program pembinaan lanjutan, peluang promosi melalui e-katalog elektronik pemerintah, serta potensi peningkatan omset secara signifikan. Next pertanyaan, Kamera C, apakah SNI Bina UMK ini berlaku untuk semua jenis produk dan apakah jasa juga bisa mendapatkannya? Jadi sahabat, jawabannya adalah tidak ya. SNI Bina UMK ini hanya diberikan kepada UMK yang menjalankan usaha pada KBLI dengan resiko rendah, baik untuk produk ataupun jasa nih. Nah, contoh produk beresiko rendah ini antara lain kerupuk, roti dan kue, penggilingan, pengolahan kopi, gula merah, tempe kedelai, tahu kedelai, dan minuman ringan. Nah, layanan jasa pun bisa memperoleh tanda SNI Bina UMK ini selama masih masuk dalam KBLI resiko rendah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada batasan jumlah produk atau jasa yang dapat diberikan tanda SNI Bina UMK ini, dan apakah UMK bisa mengajukan lebih dari satu produk? Jadi sahabat, jawabannya ada tidak ada batasan jumlah secara eksplisit nih ya. Namun setiap produk atau jasa yang diajukan harus memenuhi persyaratan SNI yang relevan dan termasuk dalam KBLI resiko rendah. Nah, UMK juga dapat mengajukan lebih dari satu produk untuk mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini, asalkan seluruh produk tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih kelebihan dan tantangan dari program SNI Bina UMK ini, serta bagaimana pengaruhnya terhadap proses produksi dan pemasaran UMK? Jadi sahabat, kelebihan utama nih program SNI Bina UMK ini adalah pembinaan gratis, akses ke materi pelatihan, dan konsultasi penerapan SNI yang membantu pelaku UMK meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya. Nah, tantangan yang mungkin dihadapi adalah kebutuhan waktu dan komitmen untuk mengikuti pelatihan serta memahami standar yang berlaku. Dalam hal ini, produksi nih, penerapan SNI dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten. Dari sisi pemasaran, tanda SNI Bina UMK ini juga bisa menjadi nilai jual tambahan karena menunjukkan bahwa produknya telah memenuhi standar nasional sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada dukungan lanjutan setelah UMK mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini, dan bagaimana sih perbandingan kondisi UMK sebelum dan sesudah memiliki legalitas tersebut? Jawabannya adalah iya ya. Jadi setelah mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini, UMK berhak memperoleh pembinaan lanjutan dari BSN, termasuk pelatihan dan konsultasi nih untuk terus meningkatkan kualitas produknya. Nah, sebelum memiliki tanda SNI ini, UMK sering menghadapi tantangan seperti standar kualitas yang belum konsisten, efisiensi produksi rendah, dan kurangnya kepercayaan dari konsumen. Namun nih, setelah memperoleh legalitas SNI Bina UMK ini, terjadi perubahan signifikan, kualitas produk meningkat, proses produksi menjadi lebih efisien, kepercayaan konsumen tumbuh, dan peluang pasar pun meluas bahkan hingga ekspor. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih dampak legalitas SNI Bina UMK ini terhadap omset dan hubungan dengan mitra bisnis? Serta adakah contoh nyata UMK yang sukses setelah memilikinya? Jadi sahabat, legalitas SNI Bina UMK ini berdampak positif terhadap omset UMK karena kualitas produk yang meningkat dan kepercayaan konsumen yang tumbuh, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu nih, tanda ini juga meningkatkan kredibilitas UMK di mata mitra bisnis, distributor, pengecer, membuka peluang kerjasama yang lebih luas lagi. Contoh nyata ini ya, banyak UMK di sektor pangan seperti keripik pisang dan tempe kedelai yang sukses memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produknya setelah mendapatkan tanda SNI Bina UMK ini. Nah, proses yang mereka jalani dimulai dari pendaftaran melalui OSS untuk memperoleh NIB, memiliki KBLI resiko rendah, mengisi pernyataan mandiri pemenuhan SNI, lalu mendapatkan akses pembinaan dan konsultasi lanjutan melalui platform resmi BSN-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih hasil konkret yang dirasakan oleh UMK setelah mengikuti program SNI Bina UMK ini, dan bagaimana dukungan dari pemerintah daerah serta peran BSN dalam keberlanjutan program ini? Jadi sahabat, setelah mengikuti program SNI Bina UMK ini, banyak UMK melaporkan hasil konkret seperti peningkatan efisiensi produk, penurunan biaya operasional, meningkatnya kepercayaan konsumen, serta akses pasar yang lebih luas, termasuk peluang untuk ekspor. Nah, pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mendukung program ini melalui sosialisasi dan fasilitasi, sehingga proses penetapan SNI Bina UMK ini menjadi lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Sementara itu nih, BSN memiliki peran penting dalam mendampingi UMK setelah mendapatkan tanda tersebut dengan memberikan pembinaan lanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi berkelanjutan guna terus meningkatkan kualitas produk dan daya saing di usaha pasar. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara memastikan KBL yang dipilih itu termasuk resiko rendah, dan apakah ada batas waktu pembinaan
pembinaan. Lalu apakah semua produk bisa mendapatkan tanda SNI BIN OMK? Jadi sahabat, untuk nih memastikan KBL yang dipilih termasuk dalam kategori resiko rendah, pelaku usaha dapat mengeceknya melalui situs OSS ya. Lalu setelah mendapatkan tanda SNI BIN OMK ini, pelaku usaha diharapkan aktif untuk mengikuti pembinaan. Jika dalam 6 bulan UMK tidak merespon notifikasi pembinaan, maka tanda tersebut bisa dinyatakan tidak berlaku karena dianggap tidak berkomitmen. Nah, tidak semua produk bisa mendapatkan tanda SNI BIN OMK ini ya. Produk dianggap tidak berkomitmen yang SNI-nya bersifat wajib ini berdasarkan regulasi seperti garam beriodium, air minum dalam kemasan, dan helm tidak termasuk dalam cakupan program SNI BIN OMK ini. Nah, selain itu sahabat, sertifikasi halal juga bukan bagian dari program SNI ya. Sertifikasi tersebut ditangani secara terpisah oleh BPJPH melalui proses sertifikasi jaminan produk halal atau SJPH ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara mengakses pelatihan setelah mendapatkan tanda SNI BIN OMK ini? Lalu apakah tanda ini berlaku selamanya dan apakah bisa ditingkatkan ke SNI reguler? Jadi sahabat, setelah mendapatkan tanda SNI BIN OMK ini, pelaku usaha itu bisa langsung mengakses berbagai materi pelatihan, e-book, video, dan layanan konsultasi penerapan SNI secara gratis melalui situs binaumkbsn.go.id. Cukup dengan login menggunakan nomor NIB sudah terdaftar ya. Namun nih, tanda SNI BIN OMK ini tidak berlaku seumur hidup. Statusnya akan tetap aktif selama pelaku usaha masih mematuhi pernyataan pemenuhan SNI dan aktif menjalankan usaha KBLI resiko rendah. Nah, BSN dapat melakukan evaluasi secara berkala. Jika usaha berhenti beroperasi, misalnya tidak aktif lagi di sistem OSS atau mengabaikan pembinaan, maka hak penggunaan tanda SNI BIN OMK dapat dicabut oleh BSN. Menariknya nih, bagi pelaku usaha yang terus berkembang, ada peluang untuk meningkatkan status dari SNI BIN OMK ke SNI reguler melalui lembaga sertifikasi produk atau LS Pro dengan skema uji kesesuaian lengkap. Jadi UMK ke UMKM sukses ini tinggal satu sertifikat lagi. Next pertanyaan, Kamera C, apakah SNI BIN OMK ini bisa digunakan untuk ekspor dan apakah dapat insentif serta apa bedanya sih dengan SNI reguler? Lalu apakah bisa membantu masuk ke supermarket besar? Jadi sahabat, SNI BIN OMK ini belum bisa dijadikan bukti legalitas ekspor ya, tapi bisa jadi portofolio awal untuk menuju sertifikasi SNI penuh yang diakui internasional. Jadi nih, ibarat paspor belum bisa terbang ke luar negeri, tapi sudah diurus dari sekarang. Kabar baiknya, dengan punya SNI BIN OMK ini, Anda berpeluang mendapatkan insentif seperti bantuan modal, pendampingan, atau masuk dalam kurasi e-katalog pemerintah. Seringkali nih, ini menjadi nilai tambah dalam seleksi program pemerintah. Apa sih perbedaan dengan SNI reguler? Jadi sahabat, kalau SNI BIN OMK ini gratis, berbasis pernyataan mandiri dan hanya untuk produk atau jasa dengan KBLI resiko rendah. Sedangkan nih, kalau SNI reguler ini harus lewat uji laboratorium, proses audit, dan sertifikasi dari pihak ketiga, lebih kompleks nih, dan pastinya ada biayanya, tapi skalanya juga lebih besar. Nah sahabat, setelah punya SNI BIN OMK ini, produk Anda lebih kredibel dan profesional sehingga lebih mudah untuk masuk ke supermarket besar asal tetap nih memenuhi standar label dan izin edarnya ya. Banyak retail modern kini malah berburu produk UMKM dengan sertifikasi seperti ini. Jadi siap-siap produknya bernangkring di rak sebelah merek internasional ya. Next pertanyaan, Kamera C, apakah produk saja bisa dihargai lebih tinggi setelah punya SNI BIN OMK ini? Dan apakah pembeli luar itu negeri tertarik? Atau apa kelebihan dan kekurangan dari SNI BIN OMK ini? Jadi sahabat, setelah kita mendapatkan SNI BIN OMK ini, produk Anda bisa dihargai lebih tinggi karena adanya jaminan mutu yang sudah terstandarisasi, memberikan alasan kuat untuk menaikkan harga. Nah, produk yang sebelumnya sering ditawar murah, kini bisa bertransformasi menjadi lebih premium. Bagi pembeli luar negeri, terutama di kawasan ASEAN ya, SNI BIN OMK ini bisa menjadi nilai jual yang menarik. Namun untuk ekspor negara maju, mereka umumnya lebih menginginkan sertifikasi internasional yang lebih spesifik. Jadi ini sahabat, SNI BIN OMK ini dapat menjadi langkah awal menuju sertifikasi internasional. Nah, kelebihan SNI BIN OMK ini adalah pertama, gratis dan mudah diakses tanpa biaya, lalu menjadi bukti komitmen terhadap mutu produk, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan bimbingan langsung dari BSN. Kekurangannya nih, pertama, belum diakui untuk semua skema pembiayaan atau ekspor, hanya berlaku untuk produk dengan resiko rendah, tidak ada label sertifikat resminya ya sahabat. Ingat, penyalahgunaan tanda SNI BIN OMK ini bisa beresiko hukum, termasuk sanksi administratif dan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi. Jadi sahabat, pastikan Anda menggunakan logo SNI ini sesuai aturan yang berlaku ya.
Next pertanyaan, Kamera C, apakah saya bisa mendaftar SNI Bina UMK ini jika usaha saya baru berjalan di 3 bulan dan saya tidak memiliki pegawai tetap? Jawabannya adalah iya sahabat. Jadi Anda bisa mendaftar selama usaha sudah memiliki NIB dan termasuk ke dalam kategori resiko rendah meskipun baru berjalan selama 3 bulan. Nah, SNI Bina UMK ini juga terbuka untuk usaha mikro dan kecil yang dikelola secara mandiri oleh pemiliknya. Setelah diterima, Anda boleh mencantumkan logo SNI Bina UMK di kemasan produk asalkan sudah mendapatkan notifikasi dari BSN dan mengunduh dokumen izin resmi penggunaan tanda di situs Bina UMK bsn.co.id ini ya. Jika tidak bisa mengakses internet, Anda bisa menggunakan warnet atau meminta bantuan dinas koperasi setempat asalkan memiliki email yang aktif ya sahabat. Sahabat, saya tahu sebagai pelaku UMKM Anda pasti menghadapi banyak tantangan setiap hari. Tapi percayalah, langkah kecil seperti mendaftar untuk SNI Bina UMK ini bisa membawa perubahan besar untuk usaha Anda. Tidak perlu khawatir jika usaha Anda baru berjalan atau masih kecil. Selama Anda sudah memiliki NIB dan usaha Anda termasuk dalam kategori risiko rendah, Anda sudah siap. Prosesnya gratis dan cukup sederhana. Jadi ini bukan hal yang Anda perlu takuti. Bahkan ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan bahwa usaha Anda serius dalam menjaga kualitas. Memiliki SNI Bina UMK ini bukan hanya soal logo di dalam kemasan, tapi soal kepercayaan yang Anda bangun dengan konsumen Anda. Dengan tanda ini, produk Anda menjadi punya nilai lebih dan pelanggan akan melihat komitmen Anda terhadap mutu. Ini juga membuka banyak peluang pasar baru dari konsumen lokal hingga mitra bisnis yang lebih besar. Jangan ragu, ini saat yang tepat untuk memberi produk Anda kesempatan untuk bersinar lebih terang di pasar. Ingat, setiap langkah yang Anda ambil untuk meningkatkan kualitas usaha adalah investasi untuk masa depan. SNI Bina UMK ini bisa menjadi pintu gerbang bagi Anda untuk berkembang lebih cepat. Mungkin perjalanan Anda baru dimulai, tapi dengan komitmen dan semangat untuk maju, Anda pasti bisa meraih lebih banyak. Jadi mulai sekarang, ambil langkah itu, daftarkan usaha Anda, dan lihat betapa jauh usaha Anda bisa berkembang. Jika sahabat masih bingung soal SNI Bina UMK ini atau ragu bagaimana cara urusnya, tenang aja, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar atau bisa cek di link deskripsi video ya sahabat ya. Jangan ragu nih, jangan malu tentang legalitas, kami siap bantu. Kamera C, apakah bisa bantu urus legalitas untuk UMKM dan prosesnya seperti apa? Jawabannya adalah bisa sahabat. Jadi kami akan membantu proses pengurusan berbagai macam legalitas untuk UMKM dan kalian bisa juga cek paket promonya dan penjelasannya ya di linkit RHC Konsultan PKRT, atau kalian bisa juga WhatsApp admin nomor yang ada di layar, atau kalian bisa cek aja di link deskripsi video sahabat, karena sudah kami sediakan berbagai macam layanan untuk membantu teman-teman UMKM dalam melengkapi legalitas bisnisnya dan juga tentang konsultasi gratis ya teman-teman. Silahkan manfaatkan untuk membantu bisnis kalian lebih maju lagi dan mendapatkan omset yang lebih besar lagi. Sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak untuk mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM naik level dengan paket promo seperti NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT Perorangan, kompani profil, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT dan lainnya sahabat. Di mana standar layanan ini kami ini adalah full online seluruh Indonesia sahabat ya. Layanan 24 jam, kemudian aman dan resmi, pembayaran nanti bisa dicek teman-teman. Jadi sahabat, buat kalian nih promo ini berlaku hingga 31 Desember ya. Jadi silakan kalian manfaatkan. Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk konsultasi juga gratis ya sahabat. Jadi ingat sahabat, investasi adalah legalitas usaha lengkap Anda, itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Nah sahabat, kami membuat channel ini Rid Sarah Hilary ini untuk membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia, karena banyak sekali teman-teman UMKM yang berada di desa, di pelosok desa, jauh dari kota, jauh dari dinas, jauh dari informasi. Oleh karena itu kami membuat informasi ini berupa edukasi untuk membantu teman-teman UMKM dalam memahami legalitas dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut, di mana kami telah membuat berbagai macam video-video tentang bagaimana sih cara melengkapi legalitas per masing-masing produk dan juga penjelasan dari masing-masing legalitas itu sendiri. Dan juga di setiap video kami sertakan link teman-teman untuk bisa kalian cek, di mana link itu berisi tentang promo layanan jasa, e-book, kemudian produk dan juga tutorial video gratisnya dan juga macam-macam lainnya. Silahkan kalian baca, silahkan kalian klik dan silahkan kalian kepoin. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana berbisnis UMKM itu untuk menjadi lebih maju lagi dari saat ini juga sahabat
sahabat. Jadi silahkan jangan lupa di subscribe ya sahabat. Kita akan masuk coba ke link pertama sahabat. Kita masuk ke website kami yang pertama. Di sini RHC Konsultan UMKM Solusi Legalitas teman-teman. Jadi untuk konsultasi gratis tinggal klik aja teman-teman, nanti akan terhubung kepada nomor adminnya. Nah di sini ada beberapa promo-promo yang sudah kami sediakan. Ada promo PKRT, kemudian penjelasan produk PKRT apa saja, syarat-syaratnya apa saja, dan juga teman-teman bisa cek ya paket promo lainnya nih. Ada promo PT Perorangan, biayanya berapa sudah tercantum, apa yang didapatkan juga sudah jelas ada di flyernya. Ada promo paten merek haki, promo sertifikat halal, dan promo-promo lainnya sudah kami cantumkan ada di dalam flyernya. Kemudian ada biayanya berapa, ada promo izin edar BPOM, promo company profile, dan lainnya. Semuanya tertera jelas ada di flyernya. Jadi silakan kalian baca, silakan kalian kepoin, silakan kalian manfaatkan. Nah selain itu sahabat, kami juga sudah membuat video tutorial PKRT, di mana ini sudah kami jelaskan pembuatan videonya masing-masing. Misalkan kalian punya produknya apa nih, nah tinggal kalian pilih aja produk yang sesuai dengan produk kalian, tinggal klik teman-teman, nanti akan masuk terhubung ke videonya. Nah selain itu kami juga menyediakan rahasia cuan, yaitu resep produk PKRT. Jadi kami sediakan ebook berbagai macam untuk produk-produk PKRT sahabat. Jadi buat kalian nih yang baru memulai produk usaha PKRT, kalian bisa dapat ide dari sini. Manfaatnya seperti apa, silahkan manfaatkan, klik aja formulanya, nanti akan masuk ke dalam ebooknya sahabat, dan silahkan kalian check out. Nah atau buat kalian nih yang sudah punya usaha produk pembersih, ingin menambah cuan nih dengan menambah variasi lagi, silahkan manfaatkan ebook ini, kalian kepoin jenis-jenisnya, kemudian kalian manfaatkan sahabat. Nah masing-masing ini harganya juga sedang kami berikan promo, jadi segera silahkan kalian manfaatkan, kalian gunakan untuk membantu kalian dalam menambah varian produk baru untuk produk-produk pembersih. Banyak sekali sahabat yang macam-macamnya, bisa kalian cek aja satu persatu, kalian kepoin, lalu kalian pilih mana yang ingin dijadikan kalian untuk menambah senjata cuan yang baru sahabat. Nah banyak banget nih, ada kimia laundry, resep otomotif, pembersih, dan macam lainnya. Nah kita masuk ke link berikutnya sahabat. Ini masuk ke link ebook legalitas bisnis. Jadi di sini juga kami sediakan masing-masing legalitas bisnis ini penjelasannya berupa ebook ya sahabat. Jadi buat kalian yang penasaran masing-masing ebook ini, silakan kalian manfaatkan nih. Ada apa sih itu SNI, apa itu kemudian PKRT dan lainnya, sudah kami jelaskan dan lengkap ada di video kita yang di sini teman-teman. Nah di sini juga kami sediakan ada ebook template bisnis teman-teman. Ada bagaimana cara mencari cuan dari digital teman-teman. Jadi silahkan kalian manfaatkan. Kita masuk ke link berikutnya, yaitu link untuk produk sahabat. Jadi di sini produk-produk UMKM yang telah bekerja sama dengan kami sudah kami masukkan ke dalam website juga, ada di dalam video. Jadi silakan kalian manfaatkan, kalian kepoin, dan juga silakan kalian check out ya sahabat. Kami juga menyediakan ebook berupa bisnis kuliner. Jadi buat kalian yang suka bisnis kuliner, kalian bingung ide-idenya seperti apa, sudah ada juga formulanya di sini. Tinggal kalian manfaatkan, kalian pilih, dan jadikan itu senjata cuan kalian untuk membuat produk-produk yang baru. Nah selanjutnya sahabat, kita bisa lihat ya berbagai macam link-link yang sudah kami sediakan di masing-masing video. Kalian kepoin aja, silakan kalian lihat, kalian pelajarin ya, kalian bisa manfaatkan ya. Kita masuk ke link berikutnya, ada link portofolio sahabat. Di sini ada RHC Konsultan, kemudian penjelasan visi misinya, alamat kantor kami, kemudian kontaknya, kemudian ada beberapa klien-klien UMKM yang sudah kami bantu, ada penjelasan NIB, NPWP contohnya seperti apa, manfaatnya apa, kemudian PIRT juga penjelasannya, manfaatnya apa, PT Perorangan juga sudah kami jelaskan di sini, contohnya juga sudah ada, untuk paten merek haki juga sudah ada semua di sini, company profile, barcode GS1 dan lainnya sahabat. Silakan kalian baca, silakan kalian kepoin, silakan kalian manfaatkan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kalian dalam berbisnis di UMKM. Nah sahabat, itu saja yang video kami dapat sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa membantu kalian menambah wawasan, memberikan manfaat, dan silakan jangan lupa untuk di subscribe, like, serta komen jika ada yang mau ditanyakan, dan silakan bagikan kepada teman-teman UMKM lainnya yang kalian kenal. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.